Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Irfan, yang kedua Rehan, ketiga Azila, keempat Sabina, dan kelima Halpa. Kami akan mempresentasikan tentang employee attitude. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Sikap kerja karyawan atau employee attitude merupakan hal yang sangat penting dalam konteks organisasi. Sikap ini mencakup ekspresi perasaan seseorang terhadap pekerjaan, atasan, rekan kerja, dan lingkungan kerja. Membudayakan sikap kerja yang baik di tempat kerja merupakan upaya penting untuk menciptakan budaya organisasi yang positif. Sikap positif terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja dapat meningkatkan produktivitas individu dan menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman. Lalu ada teori. Pengertian dari employee attitude itu sendiri merupakan tampilan positif atau negatif dari motivasi yang ditunjukkan oleh seorang karyawan. Sikap ini mencakup ekspresi perasaan seseorang terhadap pekerjaan, atasan, rekan kerja, gaji, dan lingkungan kerja. Lalu ada indikator dari employee attitude itu sendiri. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan positif atau negatif karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua, ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat di mana karyawan merasa terikat dan loyal terhadap organisasi mereka. Yang ketiga, ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja yaitu sejauh mana karyawan secara efektif terlibat dalam pekerjaan mereka dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada prinsip dari employee attitude. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi merupakan sikap karyawan yang cenderung konsisten kecuali ada perubahan dalam kondisi kerja atau kebijakan organisasi. Yang kedua, ada pengaruh pada perilaku. Sikap karyawan dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam bekerja, seperti tingkat usaha, keputusan untuk tetap atau berhenti bekerja, dan kualitas kerja. Lalu ada perubahan melalui pengalaman. Sikap karyawan dapat berubah berdasarkan pengalaman baru atau informasi yang diterima. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk data terkaitnya, kita mengambil dari salah satu jurnal nasional yaitu pengaruh Safe Organizational Support terhadap Employee Attitude Sosuki di Tunjungan Plaza Surabaya oleh Evan Darius Effendi dan Roy Setiawan. Nah, yang pertama ada kerangka penelitian yaitu Perceived Organization Support yang disimbolkan sebagai X dan Employee Attitude sebagai Y. Selanjutnya adalah salah satu contoh data yang diambil. Nah, tabel di atas terlihat bahwa sebuah butir pertanyaan yang mengukur variabel Perceived Organization Support dan Employee Attitude, keseluruhan item pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pertanyaan menghasilkan nilai korelasi lebih dari 0,312. Nah, untuk slide selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Organization support mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap employee attitude. Setiap peningkatan perceived organization support akan meningkatkan employee attitude. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah studi kasus. Yang pertama adalah mengenai organizational reputation and impact on employee attitude. A case study of MTN Ghana Limited and Vodafone Ghana Limited. Nah, di sini ada data analisis tabel pertama. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan pengaruh sikap karyawan dalam organisasi. Pada tabel 1 ditunjukkan bahwa lingkungan kerja merupakan faktor utama yang memengaruhi sikap seorang karyawan terhadap organisasinya yang mewakili mayoritas sebesar 34,8% dari keseluruhan tanggapan. Sekali lagi, tabel tersebut menunjukkan bahwa sikap karyawan disebabkan dan dipengaruhi oleh tingkat pengakuan yang diberikan atas apa yang mereka lakukan, juga mewakili 27,2% dari seluruh tanggapan yang diberikan oleh responden, dengan sebagian kecil sebesar 17,4% responden
menunjukkan beban kerja yang berlebihan sebagai faktor yang memengaruhi sikap pegawai. Nah, untuk selanjutnya ada tabel kedua dan tabel ketiga mengenai kontribusi pegawai terhadap reputasi suatu organisasi dan pengaruh reputasi organisasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, tujuan selanjutnya dari penelitian ini adalah untuk menguji reputasi organisasi terhadap sikap karyawan. Pada tabel 2 terlihat bahwa mayoritas sebesar 29,34% responden menyatakan bahwa reputasi suatu organisasi menentukan komitmen karyawannya. Pada tabel 3 juga menunjukkan bahwa 17,39% responden menyatakan bahwasannya reputasi organisasi menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi dengan pelanggan organisasi tersebut. Reputasi atau organisasi juga terlihat mempengaruhi keputusan karyawan untuk keluar atau tidak meninggalkan organisasi. Dan hal ini diwakili oleh 26,08% tanggapan responden. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa reputasi organisasi menginformasikan dan melibatkan kerja karyawan yang merupakan minoritas sebesar 11,95% dari tanggapan. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar sikap karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja organisasi, dan bahwa dalam organisasi di mana komunikasi bersifat dua arah, kesehatan dan keselamatan karyawan sangat penting bagi manajemen, dan juga ketika karyawan dilibatkan. Ini juga menunjukkan bahwa karyawan cenderung menunjukkan sikap positif dalam bekerja ketika prestasi mereka diakui oleh atasan atau manajemen mereka. Temuan ini juga menunjukkan bahwa seorang karyawan dapat memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap reputasi organisasi tempat dia bekerja. Disadari bahwa seorang karyawan suatu organisasi dapat mencoreng citra perusahaan atau meningkatkan citranya. Temuan ini menunjukkan bahwa karyawan adalah kontak utama yang berhubungan dengan klien, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Dan cara mereka memperlakukan klien dan pelanggan tersebut menunjukkan banyak hal tentang budaya perusahaan. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi terbentuk berdasarkan persepsi pemangku kepentingan, dan reputasi merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur. Namun, kinerja di pasar menentukan reputasi organisasi. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk studi kasus yang kedua yaitu Human Resource Policy and Employees Attitude. Studi ini meneliti pengaruh kebijakan sumber daya manusia terhadap sikap karyawan menggunakan Federal University of Petroleum Research, Efurun Delta State sebagai studi kasus. Studi ini menggunakan desain peneliti survei dan instrumen pengumpulan data adalah kuesioner yang diberikan kepada 200 orang staf akademik dan non-akademik dari Federal University of Petroleum Research. Studi ini dilakukan dengan maksud untuk menilai hubungan antara kebijakan SDM dan sikap karyawan terhadap pekerjaan di FUPRE, Efurun Delta State of Nigeria. Dari tabel pertama ditunjukkan bahwa rekrutmen sumber daya manusia dan kebijakan seleksi memiliki pengaruh yang signifikan pada sikap karyawan. Nilai F sama dengan 3.246, nilai P sama dengan 0,003. Ini menyiratkan bahwa rekrutmen sumber daya manusia dan kebijakan seleksi memiliki pengaruh yang signifikan pada sikap karyawan, dan temuan ini berjalan dengan hasil Mokaya et al. 2013 dan Olatinji dan Ugoji 2013 yang menemukan dalam berbagai studi mereka bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara sumber rekrutmen dan sikap karyawan terhadap pekerjaan, dan bahwa prosedur rekrutmen yang digunakan dalam suatu organisasi mempengaruhi perilaku dan sikap personel untuk bekerja. Dan pada tabel kedua terungkap bahwa pelatihan staf, sumber daya manusia, dan kebijakan pengembangan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap karyawan pada pekerjaan. Nilai F sama dengan 5017, nilai P sama dengan 0,026. Temuan ini menggambarkan kebutuhan dan pentingnya staf melakukan pelatihan dan pengembangan.
Temuan ini sejalan dengan Mincer 2018, Ashari 2018, Glenn 2017, dan Omoikudu 2017 yang mencatat dampak pelatihan dan pengembangan staf terhadap sikap karyawan terhadap pekerjaan. Kesimpulannya adalah berdasarkan temuan dari pengujian hipotesis, dari analisis data ditemukan bahwa rekrutmen sumber daya manusia dan kebijakan seleksi penting dalam mempengaruhi sikap karyawan, dan bahwa pelatihan, kebijakan pengembangan staf, sumber daya manusia penting untuk mempengaruhi sikap karyawan terhadap pekerjaan. Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa kebijakan SDM, terutama pelatihan dan pengembangan staf dan rekrutmen dan seleksi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap karyawan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.